Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 7 SMP TK Nurul Akbar. Bertemu lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia di pertemuan ke-3 teks prosedur. Pada pertemuan pertama dan kedua kita sudah belajar tentang pengertian dan tujuan komunikasi. Nah, pengertian kemarin kita sudah bisa, tujuan komunikasi pun juga sudah bisa. Kalau tujuan komunikasi itu kita dapat mengambilnya dari pengertian teks prosedur. Jadi tujuan komunikasi teks prosedur adalah menjelaskan kepada pendengar atau pembaca bagaimana sesuatu itu dilakukan, dibuat, atau digunakan dengan langkah urut dan sistematis. Itu adalah tujuan komunikasi teks prosedur. Kalian juga sudah mengerjakan tugas di halaman 65 dan 66. Yang sudah mengerjakan itu Salomita dan Dika. Mas Albar dan Mas Raffi belum mengumpulkan ya. Oke. Itu kalian harus baca dulu teksnya halaman 65, kemudian mengerjakan soalnya di halaman 66. Baik, Bapak tetap akan menunggu dan juga Bapak juga akan menunggu remedi kalian ya. Yang kemarin yang udah remedi itu Mas Albar, Salomita udah apa belum ya, Bapak lupa. Terus yang Mas Dika juga sudah, Mas Raffi belum. Yang di pondok juga kayaknya belum semua. Lalu kita akan masuk pada pertemuan ketiga, pelajaran tentang struktur isi teks prosedur. Jadi untuk mengetahui struktur isi teks prosedur, kalian juga langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca teksnya dulu. Jadi teks prosedur itu ada contohnya, kemudian kalian baca. Nah, setelah kalian baca akan terlihat bentuk strukturnya itu apa aja. Yang pertama itu ada judul, terus tujuan penulisan, terus alat, bahan, dan langkah-langkah. Ingat, itu kalau teks prosedur yang membuat sesuatu. Tapi kalau melakukan sesuatu, itu nggak ada alat dan bahannya. Jadi langsung judul, tujuan penulisan, langkah-langkah yang ditempuh. Jadi kalau melakukan, misalkan melakukan start jongkok pada lari jarak pendek, itu kan nggak ada alat dan bahannya. Nggak mungkin kamu mau lari itu bawa wajan sama sotel, kan gitu, nggak mungkin. Jadi kalian tuh yang penting sikap-sikapnya dan langkah-langkahnya, kan seperti itu. Oke, kalian bisa baca struktur isinya itu di halaman 67 sama 68. Nah, yang jelas struktur isinya yaitu, kalau yang melakukan itu hanya ada 3, judul, tujuan penulisan, dan langkah-langkah. Kalau yang membuat, nah, kalau yang membuat itu ada alat dan bahannya, berarti judul, tujuan penulisan, alat, bahan, dan langkah-langkah. Ada 5 poin kalau yang membuat. Jadi mungkin cukup. Ini kita bahas sedikit ya. Yang di teks 3 itu tata cara berlatih menari jaipong. Dari judulnya kita sudah dapat mengetahui bahwa
judul teks prosedur ini adalah judul teks yang melakukan. Karena apa? Berlatih menari jaipong. Jadi di sini tidak ada alat dan bahannya. Jadi kalau kita analisis struktur isi teks 3 ini, judulnya adalah tata cara berlatih menari jaipong. Tujuan penulisan itu kalian bisa baca di paragraf pertama ini. Nah. Di sini tujuannya itu dari ketika menari para pemain melakukan gerakan yang indah dan lincah serasi dengan suara gendang dan musik tradisional. Berarti tujuannya itu, jika kalian berkeinginan untuk dapat menari jaipong, ikutilah tata cara berlatih menari jaipong berikut. Tuh. Jadi di paragraf pertama ini merupakan tujuan penulisan. Lalu langkah-langkahnya ya itu tadi. Kalau langkah-langkahnya ini ya, yang mulai dari setelah mengenali beberapa gerakan dasar. Kalau yang di sini itu yang meladarkan gerakan ini kan cuma gerakan-gerakan yang paragraf kedua ini. Kalau yang paragraf ketiga itu yang setelah mengenali beberapa gerakan dasar tari jaipong, langkah selanjutnya adalah sebagai berikut. Ini langkah-langkahnya yang 1 sampai 5 ini. Kalau 1 sampai 4 ini dia hanya penjelasan tentang gerakan-gerakan dalam tari jaipong. Oke. Kalau untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas materi ini aja ya. Jadi Bapak simpulkan lagi. Struktur isi teks prosedur, kalau yang melakukan itu judul, tujuan, dan langkah-langkah. Alat dan bahan tidak ada. Tapi kalau membuat, kalau menggunakan itu paling hanya ada alatnya saja, bahannya nggak ada. Tapi kalau membuat ini ada alat dan bahannya. Jadi struktur isinya adalah judul, tujuan, alat, bahan, dan langkah-langkah. Silakan kalian pahami, kalian catat lagi apabila perlu, dan kalian juga bisa berlatih. Katakanlah lihat lagi di teks halaman 63, coba kalian berlatih sendiri analisis. Mana toh judulnya, mana toh tujuannya, mana toh alat dan bahannya, mana langkah-langkahnya. Itu bisa kalian lakukan sendiri ya. Bisa kalian garis-garis itu di halaman 63 itu, nanti kalian lakukan sendiri nggak apa-apa. Syukur-syukur setelah digaris, kalian foto, kalian bisa kirimkan ke Bapak. Mana judulnya, mana tujuannya, mana bahannya, mana alatnya, mana cara membuatnya. Itu udah bisa untuk latihan ya. Oke. Kalau untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang struktur isi. Hari Senin kita akan membahas tentang ciri bahasa teks prosedur. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.